Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin nahjil qawim wa siratal mustaqim wa ba'du. Kita bersyukur Allah panjangkan umur, disehatkan badan. Kita bisa bersilaturahim, kita bisa melangkahkan ke masjid ini dan berharap semoga semua ibadah yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam zikir pagi kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga diamnya kita, hadirnya kita, apa yang kita keluarkan untuk acara ini Allah terima. Yang kedua, kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Barang siapa yang berkumpul dalam satu majlis lalu dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat kepada Rasulullah, maka insya Allah mereka semuanya tidak merugi di hari kiamat. Dan semoga barusan kita bersyukur dan bersolawat, semoga kita termasuk hamba-hambanya Allah yang selalu beruntung dunia dan akhirat. Bapak Ibu, pagi yang cerah ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga terus tetap bahagia, terus tetap semangat, dan kita berharap diwafatkan husnul khotimah. Segenap para tokoh masyarakat, para ustadz dan seluruh jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Kita wasilah, kita menyambung keberkahan ilmu atau tausiah pagi ini dengan sama-sama mengucapkan dan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan barokah Suratul Fatihah Allah berikan kemudahan kita untuk menerima ilmu, dan ilmu yang kita dapatkan insya Allah semoga membawa banyak manfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Di acara-acara maulid atau acara-acara memperingati kelahiran Rasulullah, kita sering mendengar para penceramah berbicara semoga mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Bicara mengenai syafaat, sebenarnya syafaat itu apa? Dan apakah kita yang hadir pada pagi ini bisa mendapatkan atau memberikan syafaat? Asal kata hurufnya itu 3.
shin, fa, ain. Kalau boleh digabung, syafa'a yashfa'u artinya adalah genap, yaitu syafa'un. Ada dalam Quran surah ke-89 di ayat pertama, kedua, ketiga, wal fajr walayalin ashar wasyafa'i wal watr. Jadi kalau ada yang tanya apa arti kata dari syafaat, itu artinya adalah genap, lawan kata dari witir, artinya adalah ganjil. Kalau witir artinya ganjil, kalau syafa'un artinya apa tadi? Genap. Kalau dalam arti panjangnya, syafaat adalah pertolongan. Jadi syafaat itu artinya apa? Pertolongan. Nah, dalam ayat kursi, pertolongannya itu tidak bisa memberikan pertolongan. Kalau tidak memberikan pertolongannya itu harus dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Bareng-bareng ya. Ada enggak kata syafaat di ayat ini? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ada enggak kata syafaat atau syafa'un atau yashfa'? Ada? Maka yang bisa memberikan syafaat yaitu siapa? Allah. Nah, tapi ada manusia yang syafaatnya sudah pasti Allah izinkan. Kalau kita bisa ngasih pertolongan, kita bisa menerima pertolongan, tapi harus izin siapa? Tapi ada manusia yang kalau ngasih pertolongan sudah pasti Allah izinkan di hari kiamat, yaitu pertolongannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya acara Maulid Nabi, penceramah selalu mengatakan semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, karena apabila beliau memberikan syafaat sudah pasti Allah apakan? Izinkan. Dan semoga kita semuanya bisa meraih syafaatnya Rasulullah. Amin. Nah, tadi dalam ayat kursi dikatakan yang bisa memberikan syafaat harus izin siapa? Makanya dalam sholat tambahkan lagi doanya. Ikuti saya ya. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Dihafalkan, saya baca sampai 3 kali. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. 2. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Yuk bareng-bareng. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ah. Sekali lagi ya, bareng-bareng. Bismillah. Sekali lagi ya, bareng-bareng. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir saat ini termasuk ahli syafa'ah. Amin. Ikuti saya, baca satu hadis rawahu Imam Muslim. Lihat di hadis ini ada enggak huruf syafa'ah? Bareng ya. Qala Rasulullah ma min mayyitin yusolli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'atan kulluhum yashfa'una. Dicari ya. Kulluhum yashfa'una illa syuffi'u fihi. Nah, saya tanya, ada enggak kata syafaat? Barang siapa mayit, barang siapa jenazah yang disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang. Berapa tadi? Riwayat yang lain mengatakan bukan 100 orang, tapi 40 orang. Barang siapa meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah
mudah-mudahan jamaah dapat ilmu pagi-pagi ya. Berapa orang tadi? 100. Yang pertama dulu yuk. Barang siapa yang meninggal dunia, jenazahnya disolatkan dengan jumlah jamaah atau semua yang mensolatkan yashfa'una, memberikan illa syufi'u fihi, maka dengan izin Allah ini jenazah mendapatkan apa? Sekarang saya tanya, jenazah itu masih di mana? Ya Allah, mudahkan jamaah dapat ilmu. Jenazah itu masih di mana? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Masih di mana? Ya, masjid. Masjid itu adanya di mana? Di dunia. Berarti kalau begitu, di dunia aja kita bisa memberikan syafaat. Di dunia aja kita bisa menerima syafaat. Jadi yang mensolatkan itu siapa? Manusia. Ya, manusia itu umumnya kita. Berarti kalau begitu, bicara mengenai syafaat tidak melulu akhirat. Dunia saja kita bisa memberikan syafaat. Bagaimana caranya? Mensolatkan jenazah. Jenazah sebelum dibawa ke kuburan, kalau di Cepete di rumah saya nyebutnya bukan kuburan, tapi kober. Nah, kalau di sini apa namanya? Sama ya. Maka itu jenazah sebelum dibawa ke kober, dibawa ke kuburan, dia butuh pertolongan. Dari siapa? Dari yang mensolatkan. Maka orang yang disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang atau 40 orang, maka ini jenazah mendapatkan apa? Apa tadi? Nah, ada nggak di Indonesia jenazah disolatkan dengan jumlah jamaah 100 orang? Ada. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ meninggal disolatkan banyak. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari bahkan beliau disolatkan di Istiqlal setelah sholat Jumat, jamaahnya juga banyak. Habib Munzir Al-Musawwa, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi pimpinan pesantren Gontor, mereka semuanya disolatkan dengan jumlah jamaah banyak. Tapi yang saya sebutkan tadi, yang meninggalnya yang disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, yang meninggalnya ustadz. Iya, benar gak? Yang meninggalnya kiai, benar gak? Kalau ada ustadz atau kiai meninggal disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu mah kalau saya biasa. Kenapa biasa? Jawab dong, kenapa biasa? Karena banyak jamaah. Karena jamaahnya banyak. Tapi kalau orang biasa disolatkan dengan jumlah jamaah banyak, itu justru nah gini semuanya ya. Banyak apa enggak banyaknya kita disolatkan tergantung dari sosial kita. Benar gak nih? Ini kan hadir maulid Nabi jadi kenal tetangga sama kita. Benar apa enggak? Acara RT, acara RW, kita nimbrung, orang kenal sama kita. Ini orang aja nggak mau datang maulid, acara tahlil nggak mau datang, acara RT RW nggak mau datang. Boleh jadi orang nggak kenal sama dia. Bisa jadi nanti kalau yang mensolatkan nggak sampai 40 orang. Maka hadirnya maulid Nabi ini bukan hanya dapat ilmu, insya Allah ini juga silaturahim. Orang yang silaturahim rezeki yang turun, rezeki yang tergantung apa? Rezeki yang jauh. Maka insya Allah setelah pulang dari Masjid Al-Barkah semuanya pada dapat rezeki. Ustaz, kok pulang maulid tetap miskin? Kan yang namanya rezeki nggak harus dengan apa? Pilih mana? Duit banyak, sakit-sakitan, duit sedikit tapi sehat. Pilihnya yang mana? Pilih yang mana tuh? Duit banyak, sakit-sakitan, duit sedikit tapi sehat. Pilihnya yang mana? Semoga ya yang di depan saya semuanya duitnya banyak juga sehat. Jadi kalau begitu di dunia aja kita bisa memberikan apa tadi? Syafaat. Nah, jenazah dibawa kemana? Dibawa ke kuburan. Saya ulangin ya.
jenazah dibawa kemana? Ya, kober. Bilangnya 7 aja ya. Tolong jamaah depan saya bilangnya 7 ya. Hari dalam sepekan atau seminggu ada berapa hari? Semoga yang depan saya berangkat umroh dan haji ya. Jika berangkat umroh, tawaf mengelilingi Ka'bah berapa kali putaran? Setelah tawaf, kita sa'i. Mulainya dari Sofa berakhir di Marwah itu berapa kali putaran? 7. Melempar jumroh pertama berapa kali? 7. Langit yang di atas kita nih jumlahnya ada berapa lapis? 7. Bumi seperti langit jumlahnya ada berapa lapis? 7. Pintu neraka jumlahnya ada berapa? 7. Jangan ragu ya. Pintu neraka jumlahnya ada berapa? 7. Lailatul Qadar di malam Ramadan adanya di penghujung Ramadan, yaitu di malam ke-20. Jenazah kita taruh atau kita letakkan di liang lahat, itu jenazah akan ditanya setelah kita meninggalkannya dia berapa langkah. Dari situlah orang-orang NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan kematian sampai berapa malam. Dari situlah orang-orang NU mengadakan tasyakuran kandungan berapa bulan. Dari 777 sampai ada yang bilang jembatan Sirat itu bentuknya lebih tipis seperti rambut dibelah berapa. Tapi suami nggak boleh nikah sama berapa orang perempuan. Dah, jenazah ditaruh tuh di mana tuh? Di liang lahat. Ke arah saya ya. Ada buku namanya Busyrul Kaib Biliqa'il Habib. Allah berfirman kepada bumi, yuk bareng-bareng. Ya Allah, la ta'kuli lahmahu. Dinaikkan sedikit lah ini. Berat sekali saya, maaf ya. Yuk bareng-bareng ya. Ya Allah, la ta'kuli lahmahu. Wahai bumi, jangan engkau makan daging hambaku ini. Allah berfirman sama bumi. Bumi bicara, ya Rabb, kaifa akuluhu wa ammal Qur'an baina janbaihi. Bagaimana aku bisa makan daging hambamu ini, bacaan Quran menjadi syafaat atau pelindungnya. Jadi kalau begitu bacaan Quran bisa menjadi apa? Ya Allah, mudahkan ya Allah. Yang tadi judulnya bacaan Quran bisa menjadi apa? Sama-sama. Tadi yang mensolatkan jenazah siapa? Ya Allah, ya Allah, mudahin dapatin ilmu. Yang nyolatin jenazah tadi itu siapa Bapak Ibu? Manusia. Tadi orang itu tidak termakan jasadnya oleh tanah atau bumi karena rajin baca apa? Nah sekarang saya tanya, Al-Quran itu makhluk atau amal ibadah? Amal ibadah. Tanpa kita sadari, orang-orang yang rajin baca Al-Quran insya Allah badannya utuh, nggak kemakan tanah. Berarti bacaan Quran bisa menjadi syafaat. Jadi syafaat itu nggak melulu manusia, amal ibadah juga bisa dapat syafaat. Semoga depan saya semuanya pada rajin baca Al-Quran. Dah keluarlah manusia dari kuburan menuju padang mahsyar. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Manusia keluar dari kuburan ada 3 kelompok. Hafalin ya. Sinfan musyatan, ada yang keluarnya jalan kaki. Sinfan rukbanan, ada yang keluarnya enggak jalan kaki tapi naiki kendaraan.
wa yamshuna ala wujuhihim, dan ada yang keluarnya enggak jalan kaki, enggak naiki kendaraan, tapi diseret sama mukanya di bawah, kakinya di atas. Itulah yang paling hina. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling hina keluar dari kuburan, yang diseret dengan apa tadi? Siapa manusia yang pertama keluar dari kuburan? Nabi mengatakan, ana awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Aku adalah manusia yang pertama keluar dari kuburan. Jawab bareng-bareng. Jadi manusia yang keluar dari kuburan, yang pertama keluar dari kuburan adalah Rasulullah. Setelah itu kuburan mana Ustaz yang keluar? Bukan kopir yang ada di Pondok Aren atau yang di Cipete. Yang pertama kali kuburan keluar di hari kiamat adalah Baki, yang ada di samping masjid apa namanya? Nabawi. Dan umumnya manusia keluar dari kuburan sesuai amal. Saya ulangi, umumnya manusia keluar dari kuburan sesuai dengan apa? Ada yang keluar dari kuburan mukanya hitam, lidahnya dan ludahnya menjulur ke dadanya, kehausan. Siapa dia? Nabi Muhammad bersabda, inna syaribal khamr yamutu atsya wa yadkhulul qabra atsya wa yub'atsu wa huwa atsya. Orang yang suka meminum minuman keras, keluarnya meninggalnya haus, di kuburan haus, keluar dari kuburan haus. Berarti ada orang yang kehausan karena dulunya semasa hidupnya suka meminum khamar. Ada manusia yang keluar dari kuburan jalannya sengkleh ke kiri atau sengkleh ke kanan, tapi bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Siapa dia? Man lahum ro'atani, yang punya istri dua. Orang ini emang ada di sini yang nikah lagi? Yang hadir pada saat ini memang ada yang nikah lagi? Belum. Ada enggak ustadz atau kiai nikah lagi? Ada enggak istrinya ustadz tua? Ada enggak? Jalannya apa tadi? Ini Pondok Aren kan ya? Berarti Pondok Betung. Berarti kalau ada orang Pondok Betung atau Pondok Aren keluar dari kuburannya jalannya sengkleh, berarti dulunya berapa istrinya? Tapi koma. Yamilu ila ihdahuma, dia condong ke satu di antara dua istrinya. Berarti tidak berlaku apa? Kalau adil? Nah, kalau adil? Lurus. Ya Allah, semoga nggak ada yang sengkleh ya. Ya Allah, semoga nggak ada yang sengkleh ya. Berarti berapa tuh isinya tuh? Tapi harus berlaku apa? Adil. Ada yang tanya, aduh saya melebar nih. Ustaz, iya, suami saya dua. Yang pertama sudah meninggal, lalu dianya nikah lagi. Boleh nggak istri atau perempuan setelah bagi makanan dulu ya? Apa ntar dulu kali? Dulu kali ya, biar fokusnya sama. Itu sampai mana ngomongnya tuh? Suaminya meninggal, lalu dianya apa lagi? Nikah lagi. Boleh nggak istri setelah ditinggal wafat suaminya nikah lagi? Bapak di kuburan, di liang lahat, istri bapak di pelaminan sama yang baru. Ikhlas dong, kayak astagfirullahaladzim, la haula wala quwata
illa billah ya. Ya jawaban yang paling pas ya emang begitu jalannya Allah. Benar ya? Nyebutnya apa? Qadarullah. Tapi ingat, boleh menikah setelah iddahnya selesai. Berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Iddah itulah biar bayi yang di rahimnya nggak bingung kemana bapak kandungnya. Kalau nggak ada iddah bingung pak. Semalam berhubungan sudah masuk sperma, meninggal paginya suaminya. Nikah lagi bulan depan, berhubungan lagi, meninggal lagi yang kedua. Bulan depannya lagi nikah lagi, meninggal lagi yang ketiga. Bayinya kemana? Makanya perempuan boleh menikah, tunggu iddahnya Nah sekarang istrinya meninggal hari Ahad, hari Minggu ini nih. Suaminya minggu depan nikah lagi, boleh apa enggak? Allah ya benar juga ya, masih hidup aja boleh nikah. Dan kembali lagi deh ya Allah. Ternyata di sini galak-galak ya perempuannya ya. Dah yuk bareng-bareng. Qala Rasulullah yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Sama-sama ya. Huffatan urratan ghurlan. Manusia di padang mahsyar tidak beralas kaki nyeker. Manusia di padang mahsyar semuanya tidak ada yang memakai pakaian sehelai pun. Maaf ya, telanjang. Dan manusia di padang mahsyar ujung kelaminnya tertutup kembali seperti bayi yang belum dikhitan. Ini kelamin, ujungnya itu ketutup lagi. Apa tadi ini? Ini. Jangan marah-marah, ngomongnya biasa aja ya. Ini kan kelamin, ujungnya itu ketutup. Jangan bayangin bu, ini contohnya. Ini kan kelamin, ujungnya apa tadi? Ketutup lagi. Maka Pak, sekarang kita udah disunat, maaf ya, ujungnya terbuka. Dan memang wajib, karena kalau belum dikhitan itu sisa air kencing akan ada mendem di situ. Makanya wajib disilakan, tapi nanti di hari kiamat ujungnya ketutup lagi. Kalau bahasa Cipete rumah saya disebut hulu. Jangan dibayangin jelek, udah telanjang, nyeker, gundal gandul. Nah Aisyah nanya, terusin kan ibu? Terusin nggak? Aisyah nanya, ar-rijal wan nisa yang suruh ba'dhum ila ba'din. Kalau di sana pada telanjang, laki dan perempuan saling melihat seperti di dunia. Nabi Muhammad menjawab pertanyaan Aisyah, al-amru asyaddu min ayyan sura ba'dhum ila ba'din. Di sana itu permasalahannya lebih berat ketimbang saling melirik satu sama lain. Yang dipikirkan adalah amal ibadah. Umpama di jalan raya ada perempuan terbuka aurat depan kita, cantik lagi, lihat enggak? Semalam saya maulid Nabi di Serpong, keluar tol ada perempuan terbuka auratnya pakai motor depan mobil saya. Semalam tuh. Kira-kira saya menurut Bapak Ibu semalam mau maulid Nabi lihat apa enggak? Kira-kira saya lihatnya lama apa sebentar? Ya Allah, saya mandangin ke sini aja yang lebih tenang ya. Nah, pandangan pertama itu jangan diteruskan, karena nanti yang akan masuk adalah Yuk, qala Rasulullah, innal mar'ah tubbalu fi surah syaitan. Perempuan kalau kita lihat setan ada di selanjutnya ya. Kalau kita lihat perempuan maka setan itu ada di
ketika perempuan itu berbalik dari pandangan kita, maka setan itu pindah dari mata ke. Makanya berapa banyak perempuan ketika lewat depan kita, manusia laki-laki kebanyakan kalau dia sudah berbalik arah, maka yang dilihat apanya? Semoga di sini semuanya pada jaga pandangannya. Matahari tepat di atas kepalanya. Butuh apa judulnya kita sekarang ini? Syafaat. Apa syafaatnya? Bareng-bareng. Ada nggak kata syafaat nih? Sama-sama. Asyamu. Bareng-bareng. Wal Qur'anu yashfa'ani. Ada? Ada nggak? Apa? Subhanallah, orang pondok Ketum pada luar biasa ingatannya. Baru yuk, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Orang yang rajin puasa sunnah, orang yang rajin baca Quran, puasa dan bacaan Quran menjadi syafaat. Oh, kan? Ini belum masuk syafaat Rasulullah nih. Berarti kalau begitu rajin-rajinlah puasa sunnah, juga rajin-rajinlah baca apa tadi? Al-Quran. Umumnya orang baca Quran di masjid setelah maghrib nggak pulang sampai isya. Apa ini ya? Fokus ya. Ada 3 amal ibadah pengangkat derajat, penghapus dosa. Sama-sama. Ada 3 amal ibadah pengangkat dosa, pengangkat. Ada 3 amal ibadah pengangkat derajat, penghapus. Di antara 3 amal ibadah ini apa Ustaz? Intizarus sholat ba'da sholat. Ikuti saya. Nunggu sholat setelah sholat. Yuk. Lagi dong. Nunggu sholat apa? Nunggu sholat isya. Ya, teruskan Ustaz. Setelah apa? Maka habis maghrib nggak pulang di masjid sampai isya, baca Quran tanpa bapak sadari, dosa perguguran, derajat di hari kiamat diangkat. Ada nggak Masjid Al-Barakah setelah maghrib nggak pulang sampai isya? Tapi nggak ngopi sama merokok di teras masjid? Ada nggak nunggu sambil ngopi? Ada? Orang mana? Cepet teh. Maka ini kan pada libur kerja hari ini kan. Maka nanti malam Pak, habis maghrib nggak pulang sampai isya di sini. Bapak baca Quran, bapak berdoa, itu pintu langit lagi terbuka, dosa perguguran, derajatnya diangkat. Semoga ntar malam pada itikaf sampai isya setelah maghrib. Amin. Sekarang saya tanya, ada nggak yang nggak pulang di sini? Orang tua apa anak muda? Orang muda. Dah, teruskan. Jembatan Sirat. Yuk sama-sama. Qala Rasulullah. Kita ngaji ya. Wa inna li jahannama. Apa ini ya? Jisrun. Adaqu minasya'ri wa ahadun minasaifi. Jembatan Sirat lebih tipis ketimbang, lebih tajam ketimbang pedang, pisau. Lebih tipis ketimbang, lebih tajam ketimbang. Sini ya, ke saya ya. Hayalan. Ini pisau dapur. Pulang dari sini ke dapur, pisau dapur. Kan atasnya pudul, tumpul. Kita balik. Yang atas jadi apa? Tajam.
Ini telunjuk, tempelin, sedikit tekan. Akan apa? Itu baru tajamnya pisau dapur. Apalagi tajamnya jembatan apa? Sirat. Dan jembatan itu gelap. Jembatan itu apa tadi? Kalau gelap kita butuh apa? Lampu. Emang di Solo ada lampu? Cahaya. Oh, mungkin karena Ustaz menunjuknya begini ya. Berarti salah siapa? Ustaz apa jamaahnya? Jembatan. Sini Pak. Jadi Ustaz nggak boleh ambekan ya. Pokoknya jamaah gimana di siap jika ada Ustaz yang hadir pada pagi ini, pesan saya jangan ambekan. Ya, ngadepin sehari bisa 5 atau 6 kali acara, masing-masing karakternya beda. Ini saya begini nih, begini karakternya. Setelah ini saya ditunggu di sana jam 8:30 pagi di Cipadu, beda lagi karakternya. Makanya Ustadz jangan ambekan. Benar apa enggak? Begitu pula RT sama RW. Ada nggak RT nih? Mana RT? RT. Mana RT? Pak Kuat RT. Pak, Semuanya RT itu ngurusin warga, jangan ambekan. Kalau seandainya RT-nya ambekan, turun dah dari RT. Puyeng, darah naik, stroke. gitu ya. Ya Allah, semoga nggak ada yang ambekan di sini nih semuanya. Yuk, jembatan Sirat itu gelap. Butuh apa cahaya? Apa cahayanya? Basyiril masyaina fi zulmi ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Orang yang sholat subuhnya selalu berjamaah atau di musola, maka menyeberangi jembatan Sirat mendapatkan syafaat. Tadi pagi subuhnya di masjid, maka Bapak tanpa sadari sebenarnya itu adalah syafaat biar nyebrang jembatan Sirat dapat cahaya. Maka warga yang datang pada pagi ini nanti jembatan Siratnya lancar mendapatkan cahaya. Gara-gara subuhnya sering kemana nih? Ada nggak udah tua rumah dekat masjid tapi nggak ke masjid sholatnya? Ada. Orang mana? Petek. Masjid insya Allah akan dapat apa dari cahaya. Saya ulangin ya, bareng-bareng ya. Orang jenazah dapat syafaat kalau yang mensolatkan berapa orang? Atau berapa orang? Di kuburan jenazah atau jasadnya utuh dapat syafaat karena semasa hidup rajin baca. Nanti manusia di padang mahsyar butuh syafaat, yaitu 2 diantaranya. La ilaha. Ada yang bisa diantaranya puasa dan apa tadi? Subhanallah. Belum masuk yang baru udah lupa. Jembatan nggak boleh ambekan, nggak boleh ambekan. Nggak boleh ambekan ya. Benar apa gak nih? Jembatan Sirat lebih tipis ketimbang, lebih tajam ketimbang. Yang jadi syafaatnya adalah sering sholat apa? Subuh di mana? Dituntun. Ada bisa semuanya, alhamdulillah ya. Bismillah. Dah, surga dah atau neraka, nauzubillah. Apa ini? Jumlah pintu neraka 7, jumlah pintu surga 8. Pelan-pelan, yuk sama-sama. La ilaha illallah. Dimarahin sama jamaah. 7 dibilang begitu Pak, surga 8. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, baru kali ini saya ceramah dihitungin saya. Jumlah pintu nggak boleh ambekan. Pak, ini kalau saya nyender jomplang nggak di ini? Jomplang nggak? Nggak jomplang ya? Saya pernah di pasar Tangerang aku ketika begini kuliah subuh jomplang. Nah, ini goyang-goyang nggak apa-apa ya?
Jumlah pintu neraka? Nih, Jahannam, Lazo, Sakor, Hutoma, Jahim, Sa'ir, Hawiyah. Berapa tuh? 7. Jumlah pintu surga 8. Bapak bilang ngomelin di belah sini nih 7. Astagfirullahalazim. Yuk bareng-bareng. Jumlah pintu neraka 7, jumlah pintu surga 8. Bareng-bareng. Jumlah pintu surga. Jumlah pintu surga berapa tadi? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu puasa, royan, pintu jihad, pintu taubat, pintu ikhlas, menahan marah. Sebelah kanan paling pojok, pintu yang paling istimewa, namanya adalah pintu Aiman. Pintu apa? Pintu Aiman. Makanya ada laki-laki namanya Aiman. Penyiar apa? Penyiar Kompas TV. Yuk bareng-bareng semuanya, Pak RT, Pak RW jawab ya. Ini doa insya Allah. Semoga kita semuanya masuk surga. Kalau ibu dan bapak adik semuanya masuk surga, jawab ya. Setelah masuk surga, mau nggak ke neraka? Jangan ragu. Setelah di surga, mau nggak ke neraka? Hadis Sahih Muslim, babnya syafaat. Karena saya semua orang beriman yang sudah masuk surga diizinkan ke neraka. Ngapain? Fatu hari muswarahum ala nar, badan dan pakaiannya diharamkan Allah dari jelatan api neraka. Ngapain ke neraka? Akhriju man araftum, angkat siapa yang kalian kenal. Angkat siapa yang kalian kenal, pindahkan ke dalam surga. Berapa kali Ustaz? 2 kali. Jadi kalau begitu, bisa nggak orang beriman ke neraka? Bisa. Mengangkat yang dia kenal, pindahkan ke dalam apa? Ngangkat yang kita kenal, pindahkan ke dalam surga. Itu namanya apa pembahasan kita? Pengennya nanti dia angkat apa ngangkat? Jawab dong. Yang pakai kokoh putih belakang. Pak siapa namanya? Fadila. Pak Fadila. Bapak Ahmad Fadila. Pengennya diangkat apa ngangkat? Sini sebelah, sebelah. Sini Pak Fadila. Udah gak apa-apa sini. Sini yuk bareng. Ya Allah, semoga barokah. Ya, semoga. Berdiri. Ya. Kata saya. Ya. Pegang. Jumlah pintu surga ada berapa? 8. Masya Allah. Digentak saya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Pegang jawabannya. Jumlah pintu neraka berapa? 7. La ilaha illallah. Bisa nggak mengambil yang dia kenal, pindahkan ke dalam surga? Bisa. Tapi harus izin siapa? Allah. Itu namanya apaan? Syafaat. Saya sedekahin lagi. Ambil, serah. Kantongin biar barokah. Tenang aja, stok masih ada. Jumlah pintu neraka berapa tadi? Jumlah pintu surga berapa? Saya semuanya ya, fokus ya. Di surga anak-anak kecil dan itu namanya rezeki halal. Buat ngopi, tapi jangan buat beli rokok ya. Pak, kalau di Cipete nih jam segini laki-laki udah banyak naik motor, di belakangnya tas isinya joran.
Pada mancing. Ada nggak orang sini? Ya sekarang Pak mau lihat. Ada nggak? Hati-hati Pak Fadilah. Sini semua. Ada orang mancing di empang sambil ngerokok, rokoknya jatuh Pak, mati. Apa yang mati? Orangnya? Sorga berapa tadi jumlahnya? Sini ya, fokus ya. Anak-anak kecil nggak bisa, anak-anak kecil nggak mau masuk ke sorga. Anak-anak apa tadi? Anak-anak kecil nggak mau masuk sorga. Fokus sini ke semua ya. Hadis rawahu Imam Ahmad. Allah berfirman kepada tuh anak-anak, udkhulul jannah, wahai anak-anak, masuklah kalian ke dalam sorga. Allah berfirman, sini, anak-anak bilang, abauna wa ummahatuna, bapak ibuku mana? Kata siapa tadi? Berarti ini anak-anak mau masuk ke dalam sorga asalkan syaratnya sama siapa? Allah berfirman lagi, mali aromuh bangtiin, kenapa masih gak mau? Itu anak-anak bilang begini, abauna wa ummahatuna, bapak ibu mana? Allah panggil kedua orang tuanya. Allah katakan di hadapan anak-anak itu, udkhulul jannata antum wa abaukum, masuklah kalian wahai para anak dan kedua orang tua kalian sama-sama ke dalam surga. Ini anak bisa ngasih apa? Siapa ini anak yang meninggal dunia? Anak itu meninggal dunia usianya belum akil balik. Maka apabila bapak, ada nggak yang meninggal dunia anaknya usia belum akil balik di sini? Ada? Ada apa tidak? Maka apabila ibu punya anak dan dia meninggal usia belum akil balik, maka itu kata orang Betawi nyebutnya punya tabungan. Dan itu bisa memberikan apa tadi? Itu namanya umum. Sekarang syafaat yang paling istimewa yang hanya dimiliki oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fokus semuanya. Manusia mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena pernah memakan buah yang Allah larang. Orang nyebutnya buah apa? Manusia mendatangi Nabi Nuh di padang mahsyar. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena pernah mendoakan umatnya agar diturunkan azab. Ini harus diruqyah nih kayaknya nih. Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena semasa hidupnya pernah berdusta 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Sini semua ya. Saya bilang begini bukan merendahkan Nabi Ibrahim. Beliau mah nggak punya dosa, tapi dalam hadis tertulis begitu. Nabi Ibrahim malu karena pernah berdusta 3 kali. Berapa kali tadi? 3 kali. Bohong itu sebenarnya bukan bohong seperti kita. Bohongnya Nabi Ibrahim buat menegakkan agama Allah. Pertama, sini deh. Orang-orang pada ngajak Nabi Ibrahim ke Babilonia pesta di Irak. Nabi Ibrahim bilang begini, yuk bareng-bareng. Ini sakit. Aku lagi sakit, padahal nggak sakit. Kenapa bilang begitu Ustaz? Orang pada pesta, dia ngambil kampak, dihancurkan berhalanya. Makanya dusta biar orang pada nggak ngelihat dia yang ngancurin berhala. Paham nggak? Jelas ya? Orang-orang pada pulang dari pesta ngelihat Tuhan berhalanya pada apa? Mereka tahu yang nggak pergi ke pesta cuma siapa? Maka mereka tanya siapa yang menghancurkan berhala itu. Kata Nabi Ibrahim, tanya aja sama yang paling gede. Berapa kali itu?
pada mikir nih Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya mereka bisa bicara enggak? Padahal yang menghancurkan berhala siapa itu? Tiga, Nabi Ibrahim punya istri namanya Saroh. Kita nyebutnya Sarah. Ibrahim, orang kita nyebutnya Ibrahim. Tobroni, orang kita nyebutnya Tabroni. Itu sehingga masalah yang masalah Yusuf. Orang kita dalam keseharian manggilnya enggak sempurna Yusuf, disingkat jadi Syafi'i. Panggilannya jadi cepet. Apa yang terjadi Ustaz? Ada raja suka perempuan cantik. Sarah itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, pengen dibawa sama raja. Nabi Ibrahim berpesan, kalau seandainya engkau ditanya oleh raja, aku ini adalah saudaramu. Padahal apanya Nabi Ibrahim? Bapak, Pak, ya 3 orang. Lihat nih, Ibu, Pak, Bapak kumpul alumni SMA. Bapak bawa istri. Ada perempuan yang dulu di waktu SMA pernah jatuh hati ke Bapak dan dia udah meninggal suaminya. Dia tanya ke Bapak, Mas, yang di samping Mas siapa? Padahal istri. Bapak bilang, saudari saya. Boleh nggak begitu Pak? Ibu diam. Boleh nggak begitu Pak? Pak Fadila, boleh nggak begitu? Boleh kalau Pak Fadila sama yang lain pengen dipenggal sama raja. Itu bohongnya siapa tadi? Nabi siapa tadi? Kata Nabi Ibrahim datang sana sama Nabi Musa. Sini semua. Surah Al-Qasas. Nabi Musa itu pernah menempeleng sekali kaumnya Fir'aun. Enggak disengaja, sekali ditempeleng mati. Itulah yang membuat Nabi Musa tidak bisa memberikan apa. Kata Nabi Musa datang sama Nabi Isa. Nabi Isa nggak nyebutin dosanya. Yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang Yahudi diplesetin. Namanya itu yang disalib adalah Judas. Apa tadi? Judas. Kalau perempuan cerewet, apa yang terjadi Ustaz? Sini semuanya dah, ke arah saya. Apa yang terjadi Ustaz? Nabi Isa datang, bilang, datanglah kepada Nabi Muhammad. Yuk bareng-bareng. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena memakan buah. Nabi Nuh tidak bisa memberikan syafaat karena pernah mendoakan agar diturunkan apa? Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena pernah berdusta berapa kali? Bohong 3 kali seumur hidup. Kita Pak tiap hari. Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat tanpa disengaja pernah menempeleng kaumnya Fir'aun sampai apa? Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya, maka berbondong-bondong manusia mendatangi siapa? Rasulullah. Sini semuanya ke saya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sini deh, sujud di bawah arsy-Nya Allah. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah, irfa roksaka sal tu'to isfa tusyafa. Wahai Muhammad, angkat palakmu, mintalah aku kasih, dan mintalah syafaat, aku berikan syafaat. Sini semua yuk. Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, dan yang pertama diminta dan diingat adalah ummati. Maka nanti yang diingat ketika Rasulullah mengangkat kepalanya setelah sujud adalah bukannya Fatimah, bukannya Khadijah atau
Aisyah istrinya, tapi kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Setelah itu Allah berfirman kepada siapa tadi? Rasulullah. Ada kini jannata min ummatika man la hisaba alaihi. Masukkanlah ke surga umatmu tanpa proses hisab dari pintu Aiman. Kita apa tadi? Itulah syafaatul uzma, syafaat terbesar. Kalau ada kiai, ustadz, habib bicara maulid Nabi, semoga mendapatkan syafaatul uzma, maka jawabannya yaitu syafaat buat umatnya, sorga tanpa dihisab. Bareng-bareng, sorga tanpa dihisab. Umatnya Nabi Muhammad sorga ada 3, tanpa dihisab, setelah dihisab, setelah diazab. Berapa jumlahnya ustaz yang sorga tanpa dihisab? 70.000 orang. Bapak diam ya. Ibu, apa tadi Bu? Ya Allah, semoga suaminya sabar. Terakhirnya, setiap satu orang bawa lagi 70.000 orang. Maka apabila Pak RT masuk 70.000, dia akan bawa lagi 70.000 orang. Maka 70.000 kali 70.000 sama dengan 4,9 miliar. Berarti itulah umatnya Rasulullah, sorga tanpa diapakan. Jadi kalau begitu bapak dan ibu bisa masuk apa enggak? Baru dong, bisa masuk apa enggak? Saya bisa masuk apa enggak? Maka salah satu amalannya biar sorga tanpa dihisab adalah sholatnya di awal. Maka orang yang sholatnya di awal waktu, insya Allah sorga tanpa dihisab. Itulah sekilas tentang syafaatnya Rasulullah. Maka dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita perbaiki sholat. Pelan-pelan kita perbaiki apa tadi? Sholat. Maka saya berharap semuanya sholatnya berjamaah di musola atau di masjid. Amin. Dan saya berharap setelah Maulid Nabi jamaah masjid ini semakin penuh. Amin. Saya dari tadi mikir aja nggak ada AC tapi kok adem. Ada juga sih. Oh ini. Tapi yang bikin adem adalah karena cahaya yang memancar dari bapak dan ibu. Saya lihat wajah bapak dan ibu, hati saya jadi. Bareng-bareng yuk. Saya lihat wajah ibu dan bapak, hati saya jadi. Gimana Bu? Adem. Insya Allah bapak semuanya pada apa nih? Adem. Kenapa? Rajin berjamaah. Ingat, kita meninggal dunia butuh yang nyolatin. Kalau enggak pergi masjid, siapa yang kenal sama kita? Benar apa enggak? Maka masjid tempat silaturahim, masjid tempat saling bertemu dan berjumpa. Dan saya berharap masjid ini adalah bentengan buat warga yang di sekitar ini. Insya Allah berkah selalu. Amin. Ini apa nih? Terakhir tutup. Apa ini? Ini disiapin buat siapa? Buat siapa? Ada perempuan jalan ke padang pasir, nemuin seekor hewan kehausan. Apa nama hewannya? Apa? Bilang anjingnya jangan ke saya matanya.
Gara-gara ngasih minum seekor, dosanya diampuni. Sini semua. Ini yang bakalan minum siapa? Lebih mulia mana, manusia apa anjing? Jangan ragu, manusia apa anjing? Manusia. Ngasih minum anjing aja dosa diampuni, apalagi ngasih minum. Maka yang membelikan aqua, yang nyiapin snack, apalagi itu tuh kan makan nih. Nanti kita makan nih. Apalagi yang nyiapin makan, yang masuk, yang masak, yang ngundang saya. Mana Pak Ustadz Ridwannya? Mana orangnya? Apalagi yang ngundang saya, yang nyiapin. Maka ini semuanya buka surah An-Nisa 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Maka yang mengadakan acara, yang mengundang, yang menyiapkan ikut makanan, yang menyiapkan minuman, insya Allah mendapatkan pahala tambahan. Ngasih minum sama-sama yuk, marah-marah. Ngasih minum, jangan ragu. Ngasih minum, dosa dengan rahmat Allah masuk apa? Apalagi ngasih minum orang-orang beriman lagi acara Maulid Nabi. Maka insya Allah ini pada berkah. Snack semua akan jadi saksi dan pelindung di hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Semangat mengabdi buat umat. Semangat untuk membela umat. Semangat berbagi meskipun hanya seteguk air. Maka insya Allah jaminannya adalah surga. Pak Fadilah, maafin. Ya Allah, maafin saya ya. Saya mau peluk. Maafkan saya. Boleh nggak pelukan sama Pak Fadilah? Ya Allah, semoga barokah ya. Barokah ya. Semoga pertemuan jadi barokah. Kita seperti saudara, insya Allah tambah umur berkah usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.